Pemirsa, hari pertama tahun baru 2021, arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang pada Jumat malam terpantau padat. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, anggota Polres Cimahi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada Jumat malam. Mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur objek wisata Lembang, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan pengalihan arus dan sistem satu arah. Pemirsa, larangan warga negara asing masuk ke Indonesia mulai berlaku 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga dengan protokol yang ketat. Sejak pukul 6 pagi tadi, mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021, warga negara asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Pelarangan WNA masuk berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Penutupan sementara masuknya WNA dari semua negara meliputi penerbangan langsung maupun transit. Pengecualian hanya berlaku bagi pemegang visa dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi pejabat asing tingkat menteri ke atas. Selain itu, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal juga tetap diizinkan masuk Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kantor imigrasi Tanjung Perak, Surabaya melarang ABK warga negara asing turun dari kapal selama bersandar di pelabuhan. Pelarangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia terkait pembatasan masuknya WNA mulai kemarin. Petugas kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya menggelar sosialisasi dan pendataan terhadap awak kapal dari sejumlah kapal asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sosialisasi dilakukan dengan mendata jumlah pelaut maupun pekerja asing yang sedang bekerja di atas kapal. Mereka juga dilarang turun dari kapal. Jadi setiap orang asing, setiap kapal asing ataupun kapal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, kita selalu melarang mereka untuk turun dari atas kapal dan mereka stay di atas kapal, dan setelah mereka melakukan kegiatannya mereka pun tetap stay sampai kapal itu keluar wilayah Indonesia. Petugas imigrasi juga menunjukkan tenaga kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan para ABK kapal asing ini. Sesuai aturan pemerintah, mereka dilarang masuk Indonesia sejak tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan munculnya klaster libur panjang, rapid test antigen digelar di sejumlah objek wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat. Bukan hanya untuk wisatawan, pengendara yang tidak bisa menunjukkan dokumen rapid test antigen juga diwajibkan mengikuti tes. Mengantisipasi penyebaran virus corona, petugas memperketat lokasi wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selain dilakukan pemeriksaan dokumen rapid test antigen kepada wisatawan yang berkendara dari arah Jakarta ke kawasan Puncak di pertigaan Gadok, wisatawan yang tak bisa menunjukkan dokumen juga diwajibkan mengikuti rapid test antigen yang digelar gratis di kawasan Taman Safari Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk mengantisipasi, mencegah daripada penyebaran virus COVID-19. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita lebih dapat mengantisipasi penyebaran ini, sehingga bagi masyarakat yang ingin berwisata dan pihak-pihak lain dapat sama-sama menjaga kesehatan dan diberikan kesehatan seperti itu. Enggak ngapa-ngapain aku. Dari tadi gini doang, dari dalam tadi loncat sendiri terus stop. Di stop. Wah, kita dibajak nih. Emang kalau kepencet di mana? Mana? Nggak tahu. Ya gimana nggak tahu. Gimana caranya? Kepencet apanya nggak ngerti. Nggak mencet apa-apa soalnya. Nggak mencet apa-apa tadi
keloncat di dalam terus ke stop. Aku nggak ngapa-ngapain padahal. Tuh gitu katanya. How to start. Itu ada gambar, itu bukan Kak? Center. Nggak, apa namanya yang di sebelah tombol mati ada kunci, itu bukan? Sebelah kiri, maaf. Bukan, yang samping. Nah itu coba pencet. Enggak juga kan? Nggak tahu. Stopnya kenapa? Tadi loncat sendiri terus stop. Stopetnya itu loh. Ada gambar tangan. Tadi keloncat sendiri dari dalam terus muncul stop. Kayak dari dalam deh. Nggak ada itu. Apa? Soalnya tadi aku udah siap di paket aku terus loncat stop. tepi jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur untuk mengubur. Dalam rekonstruksi penguburan ini terdapat perbedaan keterangan. Itu. Ini aku mau liatin. Apa dari masyarakat? Nih. Tuh. Jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews Oh, iya nih. melaporkan. Nih lihat. Udah nih. Tuh. Kenceng banget. Kamu nih. Ini yang mana sih tadi? Coba. Tolak rapid test, oke. Ya pemirsa, seorang warga di Banda Aceh menolak rapid test saat akan mengikuti kegiatan doa bersama. Penolakan tersebut karena merasa dirinya sehat dan posko rapid test belum dibuka. Keributan ini berlangsung di Serambi Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Puluhan anggota TNI mencoba negosiasi dengan Abi Abdul Wahid Al-Asyi untuk mau di rapid test. Abdul Wahid tetap menolak dan memilih berdiam diri di depan serambi masjid. Sementara puluhan anggota TNI mencoba membuarkan jemaah yang mulai mendekat. Abdul Wahid menolak untuk rapid test karena merasa dirinya sehat. Ia datang lebih awal sebelum posko rapid test dibuka. Meski terjadi keributan, kegiatan doa bersama berlangsung lancar. Kegiatan ini diikuti ribuan warga dari berbagai kabupaten di Aceh. Doa bersama yang menerapkan protokol kesehatan ini juga ditujukan agar Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan warga Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Dan diantaranya dengan menerjunkan superhero.
perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Pos Jemoro Sewu, Magetan. Polres Magetan menerjunkan superhero Iron Man dan policeman untuk menghadang warga pelintas yang tidak menggunakan masker. Dengan menunjukkan tokoh superhero yang akrab dengan masyarakat, diharapkan warga akan sadar untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul perang melawan COVID-19. Kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita dari virus ini. Masih di Jawa Timur, seorang camat di Surabaya bertransformasi menjadi seorang superhero bernama Newman. Newman merupakan ikon Satgas COVID-19 Kota Pahlawan, Surabaya. Jumat kemarin, Newman belusukan ke pusat-pusat keramaian di Surabaya untuk mengingatkan warga akan protokol kesehatan COVID-19. Newman juga mengingatkan sanksi denda Rp150.000 per orang tanpa sidang bagi mereka yang melanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah sejarah baru terukir di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Pernikahan pertama secara virtual digelar antara seorang pasien perempuan yang harus dikarantina akibat positif COVID-19 dengan pasangannya. Meski berjauhan, proses akad nikah berlangsung hikmat dan juga lancar. Terima nikah dan kawinnya Nur Aini Umiyah binti Joni Satria dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nur Aini tak mampu menahan haru karena momen sakral seumur hidupnya harus dijalani dengan cara di luar harapan. Ia divonis positif terjangkit COVID-19 dan harus dikarantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sehari sebelum pelaksanaan akad nikah yang sudah dijadwalkan jauh hari. Ya karena kan nggak ada yang mau kayak gini sih ya. Terus kalau bagaimana juga ini semua keputusan cepat banget karena aku didiagnosa akhirnya PCR positif keluar itu H-2 sebelum hari ini. Terus H-1 aku putuskan yang terbaik setelah konsultasi sama beberapa bahwa lebih baik aku diisolasi di Wisma Atlet. Akhirnya aku pindah, sembari ngurus pindah, sembari making, sembari mikirin besok teknis nikah tetap bagaimana. Terus karena si calon juga bilang waktu dia tahu aku positif, dia bilang ya nggak apa-apa. Sempat terpukul, namun asa bagi Aini dan pasangannya kembali terbuka. Dengan bantuan para dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, pernikahan impian Aini tetap bisa dilangsungkan meski secara virtual. Kami tentunya menyiapkan ya secara singkat di sini karena tentunya info kemarin baru beliau masuk ke sini tentunya. Jadi sangat singkat dan ini bagian dari layanan secara sosial dari Rumah Sakit Darurat COVID-19. Saat Aini harus jalani karantina, Pringgo, sang pasangan, bersiap menjalani akad nikah di KUA Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Dengan mantap, Pringgo mempersunting Nur Aini di hadapan penghulu, orang tua mempelai, dan para saksi. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Aini Umiyah binti Joni Satria dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dan momen sakral pun tergelar dengan hikmat. Kedua pasangan yang terpisah jarak mencatatkan sejarah pernikahan pertama di karantina Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ya untuk perasaannya ada rasa sedih juga, senang, semua campur aduk sih untuk itunya. Dan ya semoga cepat sembuh dan terima kasih untuk para media yang udah menyempatkan waktu meliput di sini. Ucapan selamat dan doa pun teriring untuk kedua pasangan pengantin baru ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi melalui penanaman mangrove di 3 wilayah Asahan dan Kabupaten Batubara serta Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.
Ya, program padat karya ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional bagi warga sekaligus kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mengucurkan program operasional padat karya penanaman hutan mangrove di 3 wilayah di Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Labuhan Batu Utara. Program padat karya dilakukan untuk pemulihan ekonomi kepada 800 warga dengan 23 kelompok tani dengan luas lahan rehabilitasi dan reklamasi hutan 575 hektar tanaman mangrove. Diharapkan program padat karya dapat membantu peningkatan taraf perekonomian warga yang terdampak pandemi. Sangat membantu sekali Pak, di mana masyarakat kami pada saat sekarang ini di masa pandemi COVID 2019 ini memang agak terancam dari faktor ekonomi sebelum masuknya padat karya ini Pak. Namun setelah masuk padat karya ini, masyarakat Desa Suminang sangat terbantu Pak. Harapan kami dengan pulihnya hutan mangrove kita, maka masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi juga untuk kehidupan masyarakat selanjutnya. Kami sangat mengharapkan program penanaman mangrove ini dilanjutkan dengan program pemeliharaan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Asahan juga berharap para kelompok tani hutan dapat ikut menjaga dan pemeliharaan tanaman mangrove agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrin, iNews melaporkan. Kapolri terbitkan maklumat larangan segala bentuk kegiatan dan penggunaan simbol FPI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.